Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara, kebenaran hari ini berjudul Iblis Sang Pendusta. Kejatuhan Adam dan Hawa di Taman Eden adalah akibat dusta yang dilakukan iblis terhadap mereka. Iblis menghampiri manusia bersikap seakan-akan sebagai sahabat, tetapi sebenarnya memuat kekejaman seorang musuh. Dengan modus operandi yang sama melalui pembicara-pembicara di mimbar, tentu tidak semua pembicara ya, iblis mengajarkan mengenai keselamatan dan kelimpahan berkat, tetapi bukan keselamatan versi Tuhan loh. Ya, mengajar mengenai berkatnya yang juga bukan berkat versi Tuhan. Begitu juga dengan kelimpahan dalam versi yang lain. Dengan kecerdikannya, iblis memalsukan berbagai hal dalam gereja, seperti memuji, menyembah Tuhan, melayani Tuhan, surga, perasaan damai, karunia roh, kesucian hidup, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, iblis sangat licik. Ia juga menggunakan ayat-ayat Alkitab untuk menyesatkan umat Tuhan, yaitu dengan cara memberi isi yang tidak sesuai dengan yang dimaksud oleh Tuhan. Untuk menanggulangi hal ini, gereja harus giat mengajarkan kebenaran firman Tuhan yang merupakan hasil penggalian firman yang cerdas, jujur, dan analitis oleh pimpinan Roh Kudus, saudaraku. Ya. Mimbar adalah tempat yang sangat kuat, berpotensi menciptakan kebohongan bagi mereka yang tidak mengenal kebenaran dan memiliki motif-motif yang salah dalam pelayanan. Kesaksian-kesaksian yang dikemukakan sering tidak sesuai dengan fakta sebenarnya karena telah dilebih-lebihkan, misalnya kesaksian mengenai pelayanan di suatu tempat yang jumlah yang hadir dilebih-lebihkan, ya. Jumlah orang yang ditobatkan juga dilebih-lebihkan, ya. Kesembuhan yang belum terjadi tapi diakui sebagai sudah terjadi. Bahasa roh, nubuatan yang palsu, penglihatan yang palsu, serta pengalaman di alam roh yang semua merupakan halusinasi tapi diakui sebagai fakta. Demikian pula dengan ungkapan perasaan senang, bahagia, terharu, dan bahkan air mata sering hanya sebuah peragaan sandiwara. Hal ini tanpa disadari bisa menularkan spirit kebohongan, gairah, atau spirit atau roh kebohongan. Kebohongan terjadi disebabkan oleh karena tidak matangnya pribadi. Ketidakmatangan ini ditandai dengan hasrat mencari pujian, hasrat mencari sanjungan, ketidakmampuan menerima diri sendiri, ya, tidak rela diterima orang lain. Orang-orang yang mau diterima orang lain dan disanjung, ini orang-orang yang sebenarnya rusak atau sakit jiwanya, tetapi mereka bisa mendapat kesempatan untuk tampil di depan jemaat, mengajar, memimpin puji-pujian, ya, bahkan berkhotbah. Di dunia timur seperti di Indonesia, keramataman adalah ciri dari masyarakat yang sering dibangga-banggakan. Keramah-tamahan yang diidentik dengan corak kehidupan dan sopan santun ini sering dianggap sebagai kendaraan untuk menciptakan harmonisasi hubungan antar pribadi. Keramah-tamahan yang berlebihan dan dibuat-buat merusak prinsip persahabatan dan persaudaraan yang murni. Tuhan memang menghendaki kita berlaku ramah terhadap orang lain, ya, Efesus 4 ayat 32. Tetapi harus keramah-tamahan yang berakar dari hati yang mengasihi Tuhan dan sesama dengan tulus. Kata ramah dalam bahasa aslinya adalah eusplangnoi, yang dalam bahasa Inggris berarti pitiful, yang perasaan kasih gitu. Sama dengan hati yang lemah lembut, tender hearted. Jadi keramah-tamahan bukanlah sikap lahiriah. Mestinya keramah-tamahan itu sikap hati yang memancar, terekspresi dalam perbuatan yang kelihatan. Keramah-tamahan ini sebenarnya sesuatu yang positif dan bisa luhur. Tetapi kalau keramah-tamahan menjadi sesuatu yang dimanipulasi untuk kepentingan diri sendiri, maka
Lebih dikatakan sebagai munafik yang sejajar dengan kepura-puraan atau dusta. Jadi pemalsuan bukan hanya di alam roh, tetapi pemalsuan juga terjadi dalam hubungan antar sesama, yaitu keramataman yang dibuat-buat tadi. Itu pun kepalsuan, itu kebohongan yang terselubung. Untuk mengatasi hal ini mestinya adalah sikap hati yang diubah, supaya kita tidak mengadakan atau melakukan diplomasi yang dibuat-buatan. Karunia-karunia roh, bahasa roh, nangis di depan jemaat, ya itu bisa menjadi bahasa diplomasi. Saudara, saya tidak mengatakan kalau nangis di depan jemaat itu diplomasi loh. Ya, saya juga suka menangis. Tapi jangan dibuat-buat untuk memengkarui orang lain. Diplomasi adalah bahasa dunia yang sangat populer dan semakin populer dewasa ini. Hampir dalam segala kesempatan gerak kehidupan, diplomasi menjadi bagian dari komunikasi manusia. Ya, bukan hanya di kalangan para diplomat dan politisi saja, namun juga dalam dunia perdagangan, pergaulan sehari-hari, bahkan gereja. Diplomasi menjadi bagian kehidupan manusia. Nah, ini bahaya. Kalau sudah menjadi bagian dalam kehidupan orang percaya, nah itu yang bahaya. Diplomasi pada hakikatnya adalah kepura-puraan. Ini adalah bentuk kemunafikan yang sejajar dengan penipuan. Dalam hal ini setiap unsur diplomasi adalah sesuatu yang tidak alkitabiah. Di tengah-tengah dunia yang fasik, kita harus bersikap seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, yaitu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Cerdik di situ sebenarnya bahasa aslinya itu dikatakan sebagai wise, ya, bisa dikatakan wise. Tapi cerdik yang bertujuan untuk kemuliaan Allah, bukan cerdik untuk memperdaya orang. Phronimos. Dalam terjemahan bahasa Inggris versi King James diterjemahkan, be therefore wise as a serpent and harmless as a dove. Kata cerdik dalam teks aslinya adalah phronimoi, yang bisa memiliki pengertian antara lain sensible, ya, berpikir secara masuk akal, thoughtful, penuh perhatian, prudent, berhati-hati, tidak ceroboh, wise, bijaksana. Ya, sedangkan akeraios memiliki pengertian selain harmless, tidak merugikan, juga berarti pure, murni, innocent, lugu, tidak bersalah. Jadi kita harus wise, cerdik seperti ular, cerdas demi kemuliaan Allah dan bukan menjati orang lain, tapi tertulus seperti merpati, tulus akeraios. Akeraios artinya murni, lugu. Saudara, anak-anak Allah yang tekun belajar kebenaran firman Allah akan ditandai dengan ketulusan hati tanpa sikap pura-pura. Dalam seluruh hidupnya atau sikap hidupnya, ia tidak mengenakan baju kebohongan, kemunafikan, kepura-puraan. Dalam hal ini kita dapat membedakan apakah seseorang anak iblis atau anak Allah. Kalau seorang pembicara di gereja mengenakan baju kebohongan dengan sikap dan pemberitaan firman yang disampaikan dalam keramat tamahan yang tidak tulus, maka jemaat pun akan tertulari sikap itu. Ini adalah sikap Lucifer yang jatuh. Tapi bagaimanapun saudaraku, ketidaktulusan itu akan terdeteksi. Dalam pergaulan dengan sesama, kita harus memiliki baju ketulusan dan kemurnian oleh kekuatan kasih Allah. Kita harus sungguh-sungguh, ya, hidup di dalam kekudusan dan memiliki karunia-karunia roh yang murni, yang tidak dipalsukan, ketulusan hati, bukan keramat tamahan yang dibuat-buat, sehingga hidup kita benar-benar, ya, menjadi berkat bagi orang lain dan menulari spirit yang tulus, lemah lembut dan tentram pula. Kiranya kebenaran hari ini, saudara, memberkati kita sekalian. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953
Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.